pengakuan Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 34, makananku dan selesaikan pekerjaan Tuhan tersebut. Jadi di sini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Al-Quran dan berbicara mengenai apa yang muncul di Bible, itu ada kesinambungan, ada kesamaan gitu loh. Ya, yang berbeda kemudian adalah doktrin dan dogma yang dibawa gereja dan yang diimani oleh teman kita Kristen hari ini. Bahwa yang tadinya manusia datang kepada Bani Israel memberikan sebuah tanda mukjizat kekuatan, itu adalah utusan Tuhan, Tuhan yang melakukan melalui perantaraan dia. Tetapi begitu di Kristen, justru perantara ini yang menjadi Tuhan itu sendiri. Nah, mungkin saudara kita Don atau ada Kristen di bawah, saudara Jeb silakan naik. Ini yang akan kita bahas. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah pekerjaan Tuhan yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel, disebabkan Bani Israel adalah alat Tuhan sebagai perantara kepada manusia. Tidak ada sesuatu kesanggupan yang Yesus lakukan yang berasal murni dari dirinya, melainkan dari Tuhan yang telah mengutus dirinya. Demikian untuk sementara, silakan ditanggapi teman-teman. Jeb dinaikkan biar saya ceng kepalanya. Ilmunya, silakan Mas King, Mas Don Juan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Suma. Bang Suma mengatakan yang di Injil, yang di Alkitab itu ada kesinambungan, ada kesamaan yang di Al-Quran. Ya, bagi Gurunda juga mengatakan ya. Saya turun dulu ya, noise double. Turun dulu ya Bang Din. Iya, jadi gini, yang diajarkan Gurunda, diajarkan Yesus, ya dia juga Gurunda meyakini. Mungkin karena Gurunda sering baca-baca Alkitab kali, ya jadi dia paham. Tapi sangat disayangkan teman-teman Muslim yang lain mengatakan Yesus itu pencuri, ya Yesus itu penjahat, ya dia mengobrak-abrik jualan orang. Yesus apalagi itu macam-macam lah dikatakan. Tapi saya salut sama Gurunda, ya Gurunda mengangkat derajat Yesus malahan mengatakan kita ya, itu ada kesinambungan dengan Alkitab. Tidak semua itu dikatakan bahwa Alkitab itu palsu karangan. Yang benar itu kitab Barnabas. Jadi saya terima kasih sama Gurunda Bang Suma, ya mengangkat mengangkat derajat Yesus lah, bukan seorang pencuri atau Alkitab itu palsu karangan manusia. Jadi ada benarnya, ya itu saya beri penghargaan kepada Bang Suma, ya karena Bang Suma ini kan kadang saya juga dengar hal-hal yang terlalu keras bagaimana ya, tapi malam ini ya saya lihat dari sisi positifnya, ya dari ceramah tadi gitu, ya. Jadi kalau kita berbicara tadi Bang Suma, ya saya kan sebelumnya mengatakan memang kalau berbicara keyakinan, kepercayaan, kalau iman itu kita jatuhnya subjektif, ya karena keyakinan kepercayaan Anda dengan saya itu berbeda. Jadi subjektif itu ya berdasarkan pemikiran kita, pendapat kita tentang yang kita yakini. Nah, jadi saya menghargai apa yang Bang Suma, teman-teman Muslim, begitu juga saya keyakinan saya, Anda juga harus menghargai, karena bicara keagamaan itu lebih banyak ke subjektifnya, ya daripada objektif. Yang objektif itu ada objektifnya, itu kalau agama mengajarkan kejujuran itu bersifat universal, ya karena di Kristen Islam itu mengatakannya jelas agama itu mengajarkan kejujuran, itu yang objektif, ya. Jadi begitu. Jadi kalau lebih banyak subjektifnya daripada objektifnya, makanya agama itu, ajaran agama tidak dijadikan hukum positif, ya karena kalau dijadikan hukum positif ya berbahaya begitu. Nah, jadi contoh seperti itu kalau dijadikan hukum positif, ya kasihan orang yang berbeda keyakinan
akan terjadi pemaksaan, intimidasi, begitu. Makanya banyak beberapa negara walaupun Muslim tidak menjadikan agama sebagai hukum negara seperti Turki. Turki itu tidak begitu, beda kalau Arab Saudi, Malaysia, kan gitu. Turki justru malahan kejayaan umat Islam itu di Turki, ya Bani apa itu Umayyah ya. Di situ bagaimana mereka menaklukkan Konstantinopel. Ya gitu Bang. Jadi itu saja, saya intinya saya salut kepada Bang Suma ya. Jadi terbantahkanlah kalau Yesus dikatakan jelek sebagian umat Islam. Di sini Bang Suma mengangkat derajat Yesus ya. Ada kesamaan dengan apa yang di Al-Qur'an. Itu aja dulu Bang. Silakan. Izin Bang, iya ini gak ada suara. Jelas kok. Jelas, Bang. Jelas Gurunda. Reload. Gak di sini bagus. Di sini bagus. Apa iya nggak ada suaranya? Di bawah iya bilang pada gak ada suara di bawah. Bentar ya. Ada itu. Suara kita dengar, itu. suara kita dengar. Ambil alih dulu. Oh, Ntar. suara hilang kata dia. Oh, Jadi gini. nih. Jadi gini, tidak semua perangkat bisa mendengarkan suara Bang Juma, hanya perangkat-perangkat tertentu. Kira-kira Yang di atas begitu aja, Bang. informasinya. Bang, yang di atas aja yang dengar, Bang. Kira-kira begitu. Gak bang, nggak denger ah. Aku di bawah barusan. Kita dengar di sini, di perangkat yang satu saya nggak dengar. Yang connect ke YouTube nggak dengar. Gitu. Oke, jelas? Jelas. Tunggu Bang Juma naik lagi. Itu Don, Juan silakan ditanggapi aja dulu. Monggo sambil menunggu Bang Juma.
Iya, gini apa ya? Tadi kan Bang Suma juga sudah mengatakan ya di sejarah Kristen dengan Islam yaitu ada kesamaan. Ya jelaslah karena kita mengimani nabi yang sama ya kan seperti Nabi Sulaiman, Nabi Yunus ya. Cuma ya Nabi Muhammad yang berbeda yang nggak ada di Alkitab itu menurut kami. Tapi sebagian Muslim juga mengatakan ada nama Ahmad di Alkitab. Nggak masalah, kita juga menghargai ya. Jadi seperti itu. Jadi kita berbedanya ya, Yesus itu sebagai Tuhan itu aja sih. Kalau dibilang Isa ya kalian kan nabi ya. Kalau kita Tuhan Allah yang menjelma, firman menjelma yang jadi manusia. Kita bedanya di situ, Bang. Nah, itu yang menimbulkan sedikit kebingungan ya, mana sebenarnya nabi, mana yang sebenarnya Tuhan. Tapi kan seperti saya katakan tadi bahwa agama keyakinan itu sifatnya subjektif. Ya, sulit untuk kita mau ini pahami ya secara akal logis. Itu jadi kita percaya aja. Cek. Udah kedengaran Aman, kita? aman, aman, Kedengaran. Aman ada suara. Ada. Udah ada. Aman ini aku duluan. Lanjut. Aman. Ada suara. Ya udah gitu. Maaf ya teman-teman. Silakan Bang Suma lanjutan aja. Lanjut Bang, lanjut. Bang Suma jangan Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai adanya kesamaan, ya Al-Quran kan tidak pernah mengatakan bahwa Injil itu dipalsukan, tidak. Al-Quran hanya mengatakan ahli kitab ya itu mencampur adukkan, dan memang faktanya demikian bahwa di dalam Bible ada tinta merah, ada tinta hitam, berarti dicampur kan gitu. Kalau di Al-Quran antara ucapan Rasulullah, hadits, dan kalam Allah, firman Allah itu dipisahkan. Al-Quran adalah perkataan Allah, hadits perkataan Rasulullah. Kalau di Injil, Bible yang ada sekarang itu dicampur semuanya. Maka Al-Quran mengatakan, mengapa engkau mencampur adukkan padahal engkau mengetahui, kan gitu. Nah, kembali kepada hal yang tadi. Kalau ada kesamaan itu dikarenakan roh kebenaran ketika ia datang. Yang kami imani di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian memuliakan ya sosok yang datang sebelum dirinya, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang saudara Kristen sebut dengan sebutan Yesus. Beliau dimuliakan di Al-Quran. Beliau dimuliakan di dunia terkemuka, di akhirat terkemuka, dan termasuk orang yang intim, dekat dengan Allah pencipta langit dan bumi. Jadi tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Jadi roh di sini kami memahaminya sebagai apa? Sebagai nabi. Kenapa dipahami sebagai nabi? Sebab dikatakan ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau ada hakikat yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya, berarti itu bukan Tuhan, tetapi dia adalah utusan Tuhan. Nah, jadi roh kebenaran maksudnya adalah nabi yang membawa kebenaran. Kenapa bisa kayak begitu? Coba kita lihat bagaimana Al-Quran mengurai. Yesaya 42 nomor 1. Roh kebenaran adalah sosok nabi, hamba Allah. Kejadian 49 nomor 10. Kerajaan diberikan kepada seorang yang kemudian mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Sedangkan kalau kita melihat dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, roh kebenaran itu tipikalnya ada pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Roh kebenaran itu adalah Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ayat 29, ayat 48 berbicara mengenai kebenaran. Siapa yang mengajarkan itu? Rasulullah Muhammad SAW. Berarti roh kebenaran ini merujuk kepada Rasulullah. Jadi
tidak ada yang kemudian muncul setelah Yesus atau Nabi Isa seperti yang digambarkan oleh teman Kristen, bahwasanya yang muncul kemudian adalah Paulus dan seterusnya, orang-orang yang kemudian datang dari Yahudi membawa Roh Kudus. Yang muncul setelah Yesus itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Nabi Musa, dan roh tersebut ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Jadi roh Tuhan ketika hinggap pada seseorang, maka seseorang itu dianggap nabi. Nomor 29 dari Bilangan 11. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi ketika roh Tuhan hinggap pada seseorang, maka seseorang itu menjadi nabi. Jadi roh kebenaran adalah roh dari Tuhan yang datang kepada sosok nabi, di mana nabi itu membawa kebenaran. Jadi roh kebenaran yang dimaksud oleh Yesus adalah seorang nabi yang datang setelahnya yang membawa kebenaran. Nah, inilah yang kemudian ingin saya katakan kepada saudara. Jadi kalau ada kesamaan, itu dikarenakan memang para nabi itu kesinambungannya jelas. Para nabi bersumber dari sumber yang sama, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mengajarkan hukum yang sama. Syariatnya berbeda. Kenapa? Karena tergantung kepada siapa mereka diutus. Saya kira begitu. Sementara yang jelas, Nabi Isa alaihissalam melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan atas izin Allah. Kisah para Rasul 4 27 sampai 30 dan juga Kisah para Rasul 2 nomor 22 jelas sekali Yesus di situ disebut sebagai hamba Allah yang melakukan pekerjaan Allah di depan Bani Israel. Nah, demikian sementara, silakan. Ya, Pak Don, monitor, Pak Don. Ya, halo. Iya, ada yang mau dibantah atau setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gunda Zuma? Iya, gini, dasarnya gini, kan kita diskusi ya, saya bukan pendebat. Ya, kalau saya pendebat, ya pasti saya akan menyerang Bang Suma. Ya, saya mempertahankan argumen saya. Itu pendebat, walaupun itu salah atau apa, kita meyakini apa yang terasa benar. Ya, jadi kalau kita diskusi beda. Jadi saya tidak seperti yang kalau ketemu dengan pendebat-pendebat. Ya, saya menghargai pendapat orang, itulah diskusi. Karena kita diskusi apa yang dikatakan Bang Suma, saya hargai itu keyakinan dia, karena saya percaya di agama itu kan keyakinan itu sifatnya subjektif, tidak bisa kita memaksakan. Tanggapi, jangan curhat, Pak, tanggapi aja. Bukan curhat, ini diskusi. Ya, saya rasa Bang tadi dengan kan Pak juga Desugi ceramah bahasa gitu Bapak. kan. Saya hargai, ya dia ngomong apa saya nggak potong-potong. Kalau saya pendebat saya sudah potong-potong dia katakan. Ya kan, jadi saya ini orangnya mau diskusi, bukan mau cari ini. Oke, baik. Berbeda, Baik. Bang. Coba. Gitu. Ya. Nah, saya Pak Peta, selamat malam Pak Peta. Assalamualaikum Kanda, sehat terus. Salam, Bu. Assalamualaikum, Peta. Itu saudara Oke, kita, lanjut. host, saudara John. kita Pak Peta itu saudara kita ini. Oh, Tentang Islam api. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Tapi jangan salah, curiga juga ini Bapak tak benar atau enggak Bang Peta. Assalamualaikum. Jangan akun bodong ya. Nah, aku gini Bang Juma, tadi kita kan tadi ada Ustadz Alif, yang lain pun ada Bunda Rahma, Pak Sugi. Nah mungkin ini Pak Peta ini apa benar Pak Peta nih? Assalamualaikum, Daeng.
kan Iya sih palsu. Pak. Suaranya nggak hilang, Bang. Lanjut deh. Mungkin nggak suaranya nggak ini, tapi di mute ya. Enggak di mute. Silakan Bang Don John, Pak Don ditanggapi apa yang disampaikan Gurunda, silakan. Iya, Bang. Saya kan bilang kita diskusi bukan berdebat. Jadi saya tidak mau masuk ke jalur-jalur yang akhirnya kita saling menghujat. Jadi diskusi apa yang dikatakan bagi tidak sifatnya Ustadz Sugi nggak subjektif. begini bahasa Bapak. Ya. Gimana? Tadi Ya, kalau dengan Sugi Ustadz Pak De Sugi nggak begini bahasanya. ceritanya Sugi kan agak beda, Pak. Gurunda lebih banyak ke ceramah. Jadinya ya sudahlah, saya agak sejuk juga dengar ceramahnya. Ya kan, kalau agak-agak seperti Sugi tadi ini agak sedikit frontal, ya oke, saya juga menyangga, ya kan. Tapi justru Bang Suma mengangkat derajat Yesus, ya ayat di itu kan ada kesinambungan, ada kesamaan, ya sudah kita saling menghargai aja, begitu. Karena saya bukan orang pendebat, karena saya yakini keyakinan, kepercayaan itu sifatnya subjektif. Jadi kita saling menghargai. Kita beda keyakinan, ya nggak bisa kita memaksakan. Satu pertanyaan saya saja di Al-Quran, mungkin teman Muslim bisa jawab atau Gurunda. Di situ kitab di Al-Quran mengatakan menyempurnakan kitab sebelumnya atau membenarkan. Mana yang benar? Itu aja sih. Saya di situ masih agak bingung. Mana yang benar, membenarkan kitab sebelumnya atau menyempurnakan? Silakan. Silakan Guru. Iya, baik. Jadi Al-Quranul Karim itu iya, suara saya kedengarannya. Aman Gurunda. Kedengaran suara saya. Baik. Jadi Al-Quran itu sifatnya sebagai batu sandungan dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu menjelaskan bahwa kitab tentang sebelum Al-Quran itu sudah mengalami distorsi, mengalami perubahan, mengalami penambahan, pengurangan, percobaan. Dan itu terpapar dengan sangat jelas dan bisa kita buktikan hari ini. Gitu. Sehingga kenapa itu terjadi? Karena orang-orang yang oleh mereka Allah berikan kitab, mereka sebenarnya tidak membutuhkan kitab itu. Putus-putus. Putus-putus, Deng, putus-putus ya. Putus-putus anu tak suara tak. Jaringan merah. Iya, ketika kemudian Nabi Isa datang kepada mereka, ya demikian juga hanya Nabi Isa juga tolak oleh mereka. Ya Gurunda. Terkendala signal lagi ya. Saya bingung tadi kalau merahnya 1 kok bagus suaranya, merahnya 4 gitu, kok jelek banget ya, putus-putus. Mendingan 1 aja gitu. Jadi maklumi aja. Pak Don. Pak Don. Andi aja yang jawab. Itu udah ada tuh. Itu udah ada tuh. Baru naik. Ini baru naik double suaranya. Memang tadi aku nggak denger sih tadi topiknya apa. Ya, aku Saya ulang Bang dari- Andi ya.
Aku ulang, Bandi, kedengaran ya? Iya, Jadi iya, aku iya. bertanya nih, di Al-Quran itu kan dikatakan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya atau membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang benar yang mana? Dua-duanya. Menyempurnakan atau membenarkan? Dua-duanya, Bang. Oh, beda. Beda menyempurnakan dengan membenarkan loh. Agak beda Makanya loh. makanya butuh penjelasan dan hanya orang yang berakal sehat perlu memahami, Bang. Ya, dijelaskan lah makanya Iya. gimana, Andi. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu baik ke Nabi Daud, Zabur, Taurat Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, itu umat Islam mengimani itu, Bang. Satu, itu pada dasarnya intinya itu adalah ajaran tauhid. Berkesinambungan itu. Syariatnya tentu berbeda sesuai dengan kondisi kaumnya. Al-Quran datang tentu tidak mengeliminasi ajaran tauhid para nabi itu. Tapi syariatnya dilengkapi, kemudian di sebagian itu dikoreksi. Apa itu yang diluruskan? Ya kasihlah contoh satu ya. Di Bible Anda itu, terutama ya di perjanjian lama itu dan perjanjian baru Anda itu, ada yang paling signifikan kata-kata jorok. Di Eskel misalnya, di bagaimana Nabi Daud dipermalukan, bagaimana Lot namanya dirusak oleh penulis. Itu ya, diluruskanlah oleh Al-Quran bahwa tidak ada para nabi berbuat demikian. Satu. Kedua, di perjanjian baru bagaimana anak kesayangan Bunda Maria, Yesus Masia itu diolok-olok, dipersekusi. Al-Quran meluruskan tidak ada yang demikian. Itu maksudnya, Bang. Dan belum lagi syariat-syariat yang lain, misalnya halal haram. Al-Quran datang bahwa untuk hukum Taurat khusus mengenai makanan halal haram itu dihalalkan sebagian. Kenapa? Ya seperti di hukum Taurat itu yang tidak bersisik, tidak boleh dimakan, udang, cumi, belut apa. Al-Quran datang untuk menghalalkan itu semua karena memang tidak ada masalah buat dikonsumsi, apalagi dalam perikanan, dalam meningkatkan ekonomi di sektor perikanan. Bayangkan kalau Al-Quran setara dengan itu, ya bagaimana orang mau tambak udang, ternak, bagaimana orang pelaut, cumi, belut dan semuanya itu. Itulah indahnya Al-Quran, Bang. Bisa mengakomodir kehidupan di serba modern ini. Jadi Al-Quran itu tidak ketinggalan zaman. Kitab-kitab sebelumnya itu karena memang berlaku di hanya kaumnya saja, tidak berlaku universal. Mudah-mudahan teman Don ini mengerti, memang perlu akal sehat di sini, Bang. Kira-kira gitu. Ya, Hani. Gimana Hani Ya, ya. sebagai Protestan? Iya, saya dari Protestan, Bang. Ini salam kamu dari saya. setuju? Baru. Ya, langsung ke inti aja. Kamu setuju dengan Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya? Gini, Bang, saya begini ya. Kalau Abang bilang tadi dari perjanjian lama ada yang kata jorok, terus datangnya Al-Quran membenarkan. Kalau menurut kami orang Kristen itu bukan seperti itu, Bang. Memang benar, perjanjian lama itu pada awalnya memang ada yang jorok dari Lot dan sampai selanjutnya. Dan kami percaya itu orang Kristen, ketika datangnya Yesus Kristus, perjanjian baru itu yang membenarkan, bukan Al-Quran yang membenarkan. Begitu maksud kami orang Kristen. Jadi kami orang Kristen itu percayanya dengan Injil kami, bukan Hani, coba Hani, Injil. di mana? Apakah Yesus mengenal perjanjian baru yang berbahasa Yunani itu? Yesus mengenal itu? Iya, karena adanya Yesus Kristus berinkarnasi, terus itu yang adakan perjanjian baru, begitu, Bang. Enggak, itu perjanjian baru itu Makanya ditulis kami Yesus percaya masih ada perjanjian atau baru- Yesus sudah nggak ada? perjanjian Udah lama dulu, Bang, juga Bang, kami Bang. percaya, Biar nggak terlalu tapi- jauh.
biar nggak terlalu jauh melenceng. Gimana? Perjanjian baru itu ditulis Yesus masih ada atau Yesus sudah nggak ada? Itu Yesus kan sudah ada waktu Kak. perjanjian lama juga. Cuman belum diutus ke dunia, belum Yesus diturunkan itu reinkarnasi ke dunia. Yesus sudah menjadi tidak manusia. ada, dengerin. Yesus sudah tidak ada di muka bumi. Baru perjanjian baru itu dikumpulkan di kanon, dipilih-pilih yang mana yang masuk, yang mana yang tidak. Yesus tidak mengetahui itu. Oke, Itu, paham Bapak. sampai sini? Begini Bang ya. Saya tanggapi tadi Al-Quran yang membenarkan gitu ya dari perjanjian lama kami orang Kristen. Kalau menurut saya itu nggak masuk akal. Memang benar dari perjanjian lama ada yang kata jorok. Oleh sebab itu makanya ada yang jorok-jorok dulunya, ada yang menyembah berhala dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu turun ke dunia meluruskan manusia, karena manusialah yang diselamatkan. Makanya Tuhan itu harus Ini ngomong apa sih ini anak menjadi ini? manusia gitu. Bro, dengerin dulu baik-baik, bro. Kamu kok Para ngomongnya nabi yang ngomongnya nggak perjanjian interaktif? lama itu- Interaktif dikit kalau ngomong gitu loh. Nyambung dikit napa? Coba Anda, saya belum ngomong loh, udah ngomong. Coba Anda cek di perjanjian baru, begitu ya. Di situ yang memenuhi Wahyu, mimpi Yohanes dan surat Paulus. Menurut Anda, apakah Yesus tahu isi surat Paulus? Pernah konfirmasi atau tidak? A pernah, B tidak. dari surat Paulus Yesus tahu. itu begini Pak. Paulus itu dulunya dia memang bukan orang Kristen. Saya nggak nanya Iya. sejarah Paulus, suratnya itu loh. Yesus tahu nggak surat Paulus ada atau tidak? Maksudnya ini? Tahu itu jawabnya. Apakah Yesus? Ya tidak Kalau nggak pernah. ngerti nih. Tidak pernah. Tidak pernah. Cuma Apakah Yesus itu yang Yesus? menyaksikan bahwa- Apakah dengerin tidak Yang pernah? menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan lewat Apakah Yesus pernah? gitu loh. Apakah Yesus mengenal surat Paulus? Bingung. Surat Paulus, Yesus mengenal surat Paulus. Iya, mengenal atau tidak? Iya, mengenal lah pastinya. Di mana dia mengenal, nggak pernah ketemu orangnya? Paulus itu dulunya dia orang pembunuh orang Kristen, Pak. Bukan orang Jadi- Kristen yang dibunuh. Kristen di zaman itu belum ada. Dari mana sejarahnya kamu dapat? Oke. Coba Di zaman tunjukkan. Yesus itu, bro, di zaman Yesus Tidak, coba Mesia. tunjukkan sejarahnya. Iya, Dari mana? dengerin. Di zaman Yesus Kalau Mesia pada belum mulanya ada Kristen. Paulus itu orang Kristen. Coba. Di zaman Yesus belum ada Kristen, bro. Emang sudah ada Kristen di zaman Yesus ya? Loh. Di mana sejarahnya kalau tidak ada Kristen? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah bagus ya. Ini Bang. Coba Bang Joma ini ada nih. Assalamualaikum kembali Guru Anda. Iya, silakan. Jadi begini lah, bro ya. Di zaman Jadi Yesus yang Mesia belum ada disebut Kristen. pertama kali Kristen Ya. itu, yang disebut Kristen pertama kali itu pengikut Paulus di Antioquia. Pengikut Yesus tidak ada yang Bukan disebut begitu, Kristen. Bang Zuma, dengar dulu. Bukan begitu. Iya. Dari mana sejarahnya itu? Sebelum di zaman Yesus tidak ada Kristen. Justru lah orang Kristen ini Loh, Kristen yang diselamatkan. itu, Makanya Yesus itu saudara, berinkarnasi menjadi manusia, turun ke bumi. Begitu. Masa kamu bilang nggak ada Saudara, orang Kristen? Kristen itu- Emang Islam semua dulu? Belum. Belum. Enggak. Kristen itu Saya pengen tahu di luar sejarahnya Yahudi. itu zaman Yesus nggak ada Kristen. Loh, Kristen itu di luar Yahudi. Sementara Yesus mengajar selama 33 tahun spesial hanya untuk Bani Israel.
Bani Israel itu murid-murid Yesus. Orang Kristen itu adalah orang Roma, orang Yunani. Di Antioquia lah Kristen itu pertama kali muncul, pengikut Paulus. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Jadi di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus mengaku Kristus, Paulus mengaku Mesias. Jadi Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud bukan Yesus, tapi Kristus yang dimaksud adalah Paulus. Coba Anda baca original teks daripada 1 Korintus 11 nomor 1. Baca juga Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Nah, terus kemudian Galatia 2 nomor 8, ya, Galatia 2 nomor 14, di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sedangkan murid Yesus bukan orang kafir. Kenapa? Murid Yesus semuanya adalah orang yang bersunat. Sedangkan Kristen adalah orang yang tidak bersunat. Berarti Kristen itu adalah orang kafir menurut Galatia 2 nomor 14. Dan orang kafir itu adalah orang yang tidak bersunat. Sementara pengikut Yesus tidak mungkin masuk ke bait suci kalau mereka tidak bersunat. Berarti pengikut Yesus pada mulanya bukan Kristen, tetapi adalah Bani Israel yang menjalankan milah Abraham, bersunat, nyembah satu Tuhan, dan mereka sabat, bukan mingguan. Gitu Bang. Lanjut. Parah ini Oten ini. Di zaman Yesus ada Kristen. Jadi emaknya Yesus Kristen dong. Waduh, payah lu. Ayo, Hani. Kristen itu orang Roma Yunani. Iya, di kisah 11:26 kan mulai di sana Antioquia. Kagak ngerti ini bocah ini. Iya. Pak Don, bantuin tuh si Hani, malu-maluin Kristen kalau ngomong kayak gitu Don. Halo, Hmm. sambil makan nih. Katanya di zaman Yesus itu ada Kristen. Enggak ada. Yesus tidak mengenal Kristen. Ya. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak membawa agama Kristen. Ya. Kristen itu muncul di Antioquia, betul, memang dibilang Bang Suma. Ya. Pengikut Yesus itu dikatakan Kristen. Ya. Tapi Yesus tidak membawa agama Kristen. Gitu. Kayak muncul agama Kristen itu karena pengikut Yesus dikatakan Kristen. Gitu. Kita kembali dulu tadi yang pertanyaan saya itu Bang. Ya. Itu yang apa? Yang di Alkitab, ya kan? Itu diceritakan terlalu jorok, ya, betul nggak? Jadi gini Bang. Iya betul. Ya gini Mas Suma, cerita Daud ya. Saya kasih tahu dulu ya, di Perjanjian Lama itu secara keseluruhan juga secara umum itu menceritakan tentang kesalahan-kesalahan kejahatan manusia. Termasuk kesalahan-kesalahan juga yang dilakukan oleh para nabi. Nabi juga itu manusia, tidak sempurna juga. Seperti Nabi Daud. Ya kan, Nabi Daud kan tuh raja yang dipilih loh, itu Nabi Daud. Yang menceritakan dari masa mudanya mengalahkan Goliat sampai dia diangkat jadi raja. Iya, tapi dia juga manusia. Istrinya banyak. Kores, bentar Kores. Ya. Ah, kemudian Nabi Lut. Nabi Lut itu ya dikatakan di situ, keluarlah dari negeri yang akan dimusnahkan, Sodom dan Gomora. Karena kota itu melawan Tuhan. Kejahatannya di mata Tuhan besar. Nah, dan keluarlah dia dengan anak-anaknya. Ya, istrinya diajak keluar tapi dia jadi tiang garam. Karena dilarang jangan menoleh ke belakang, istrinya menoleh ke belakang. Akhirnya dia tidak lolos. Jadi yang akhirnya yang bisa keluar itu
Nabi Lut dengan anak-anaknya. Nah, setelah dia selamat dari murka Tuhan dari kota itu, anaknya dengan bapaknya, ya mohon maaf ya, bukan tujuan anak dengan bapak atau bagaimana, ini hanya untuk menyambung keturunan. Karena saat itu tidak ada lagi laki-laki lain, ya, yang bisa membuat mereka keturunannya bisa berkelanjutan. Hanya dia dengan anaknya. Bapaknya yang Makanya anaknya Nabi Lut. iya terpaksa bapaknya yang ngembat. Ya memang kejadiannya seperti itu. Kalau tidak ada keturunannya Nabi Lut, tidak ada Nabi Daud loh. Itu keturunannya loh Nabi Daud itu Nabi Lut. Jadi kalau memang kejadian itu bisa terjadi. Seperti kalau bicara tentang keturunan Adam dan Hawa itu kan dari saudaranya juga itu. Jadi kita ada keturunan sampai sekarang. Iya kan? Jadi contoh juga kalau babi diharamkan, tapi dalam situasi tertentu bisa juga jadi haram. Kalau menyangkut masalah hidup dan mati. Ini berbicara tentang kelanjutan keturunan Nabi Lut. Nah, jadi itu terjadi. Jadi benar, jadi anak dari Nabi Lut itu ya itulah keturunannya Nabi Daud. Jadi kalau tidak ada itu gimana coba? Nah, itu yang selalu yang dipertanyakan saudara Muslim. Kenapa? Apa tidak ada yang lain? Memang tidak ada, dijelaskan di situ tidak ada laki-laki lain yang melanjutkan keturunan. Jadi jelas itu dicatat. Jadi Alkitab itu tidak menyembunyikan. Jadi kalau kita di Kristen, kalau bisa aja lah bapak-bapak gereja, sudahlah sembunyikan ini terlalu porno, ini terlalu ini, bisa aja. Tapi memang kenyataan real, nyata kejadian itu dia harus disampaikan, diceritakan. Begitu juga Nabi Daud bersinah dengan istri dari panglimanya dia. Dan memang itu ada. Jadi ada kejahatan, ada kesalahan yang dilakukan. Jadi di perjanjian lama itu menceritakan kejahatan-kejahatan manusia juga, termasuk ya cerita-cerita Kidung Agung ya, Salomo, istri-istrinya dijelaskan semua. Dan itu sebagai contoh ya jangan dilakukan, bukan contoh harus dilakukan, tidak. Begitu seperti itulah cerita kenyataannya. Jadi nggak disembunyi-sembunyikan. Kalau kita mau ini disembunyi nggak usah lah terlalu pornonya terlalu ini nggak boleh disampaikan, merusak orang, anak-anak nggak bisa baca. Tapi memang begitulah firman Tuhan. Itu kira-kira Bang. Silakan. Iya baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai informasi ya yang termaktub kemudian dalam kitab saudara kita Kristen, saya katakan gini, bahwasanya kita tidak bisa kemudian menakar masa lampau dengan informasi dari kitab Bible yang ada di miliki teman kita Kristen. Kenapa? Karena kitab itu datang kepada kaum yang tegar tengkuk. Nabi Musa alaihissalam datang kemudian ke atas muka bumi spesial untuk Bani Israel. Wa isqala Musa ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku Bani Israel, mengapa engkau selalu acap kali menyakiti aku, padahal kalian tahu aku ini adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk kalian. Tapi kenapa kamu sering menyakiti aku? Mujizat diberikan aku oleh Allah untuk menyelamatkan kalian dari penjajahan orang-orang Mesir, Fir'aun kemudian. Tapi kenapa kamu selalu menyakiti aku? Nah, jadi kalau informasi kemudian didatangkan dari pola yang ada di dalam kitabnya orang Kristen hari ini yang mereka sebut perjanjian lama, itu tidak bisa dijadikan satu acuan untuk membenarkan bahwa perbuatan para nabi itu sudah berkesesuaian dengan catatan yang ada. Al-Quran juga menarasikan, Bung, rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali datang rasul utusan Allah kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Ini Al-Quran yang mengatakan. Berarti cerita-cerita yang muncul kemudian di dalam Bible itu adalah wujud kebenaran Al-Quran yang mengatakan bahwa mereka selalu mengolok para nabi, mereka selalu mengolok para rasul. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai kitab yang ada kemudian,
Tuhan berkata gini di dalam Yehezkiel 5 misalnya ya. Dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buanglah ke dalam api dan hanguskan dia di sana. Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh umat Israel. Dan berkatalah kemudian Tuhan kepada mereka, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa kutempatkan dia, dan di sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Yerusalem sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa lain, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitar mereka, karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Jadi ini informasi yang sangat akurat. Bagaimana Tuhan murka kepada mereka kemudian. Kenapa Tuhan murka? Karena mereka acap kali kemudian menyakiti hati Tuhan. Hai anak manusia, ini Yehezkiel 16. Kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang sangat keji. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Jadi perbuatan Yerusalem itu adalah perbuatan yang sangat keji. Makanya Yesus ketika datang, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh para nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu dan seterusnya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Kamu membangun makam-makam nabi, memperindah tugu orang-orang soleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka yang dalam membunuh nabi-nabi itu, dan seterusnya. Bahkan Yesus menyebut mereka dengan apa? Keturunan ular beludak. Jadi tidak ada data akurat kemudian bahwa terkait dengan fitnahan atau cerita yang membahas tentang Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Daud, Salomo dan seterusnya, itu adalah informasi yang sudah akurat dan valid. Tidak ada data. Kenapa? Ya, yang terpenting kita pahami adalah yang datang di tengah-tengah kita ini melalui Belanda, melalui Portugis, masuk ke Indonesia. Bukan orang Yahudi yang datang membawa, tapi Belanda, Portugis yang datang ke Indonesia. Dan itu pun hanya terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya, kita tidak mengetahui aspek kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Makanya Al-Quran sebagai tolak ukur hari ini mengatakan bahwasanya mereka selalu menerima Rasul, tapi mereka acap kali setiap menerima Rasul hanya diolok-olok. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan ingat, Rasul yang dimaksud ini termasuk Yesus. Yesus itu utusan Tuhan. Dia adalah Rasulullah yang datang kepada Bani Israel. Diolok tidak? Diolok. Dihinakan. Sangat dihinakan. Dikatakan dia adalah anak zina. Dikatakan dia adalah anak yang kemudian dilahirkan dari hasil persinahan antara ibunya dengan tentara Romawi. Setelah itu apa selesai? Tidak. Diajarkan lagi ke Romawi bahwa dia adalah Tuhan yang terkutuk di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Jadi hinaan demi hinaan itu ditorehkan kepada para nabi, termasuk Isa atau Yesus. Dan apesnya kemudian Kristen dalam hal ini sebagai korban dari hasil jarahan yang ada di dalam ajaran Yahudi yang dijual kemudian ke Roma dan Yunani, Kristen aminkan. Orang-orang Indonesia Kristen aminkan itu. Padahal kalau kita ingin jujur, di dalam Matius 23 nomor 15 informasinya akurat di sana. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, ya, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentomatkan orang masuk agamamu, dan setelah menjadi penganut agamamu kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Nah ini dia. Artinya agama Kristen ini adalah hasil olahan ahli Taurat, hasil buatan orang Farisi, hasil kerjaan orang munafik, yang mana kemudian memang akarnya berasal dari orang Farisi ahli Taurat. Kristen itu. Makanya kalau saudara mengatakan Kristen itu bukan agama, Kristen itu tidak diajarkan oleh Yesus, memang betul. Kenapa? Karena pola yang ada di dalam agama Kristen adalah pola yang tersusun dengan rapi yang diajarkan oleh orang-orang Farisi kepada Romawi dan Yunani. Makanya hari ini
sudah 2000 tahun tidak pernah diakui oleh orang-orang Yahudi bahwa Kristen itu adalah agama benar. Selamanya Kristen itu disebut bidat, selamanya Kristen itu disebut Abu Dasarah, ajaran yang mereka sebut sebagai ajaran kafir Abu Dasarah. Kan? Bang Suma. Ini siapa nih? Immanuel. Zidane? Iya bang, ya. Mau bantu jawab? Silakan. Ya silakan saja pak, karena saya ini masih apa itu namanya kan udah berbeda apa namanya pengetahuan karena saya ini masih belajar kan. Oh iya. Ya. Gak apa-apa. Jadi gini. Bapak ini orang Kristen atau Muslim? Saya Kristen bang. Iya, kalau perlu kasih apa namanya contoh sama abang ini yang ada di sebelah sini. Karena ada perkataannya tadi yang dia bilang itu orang Kristen itu yang lebih duluan orang agama Muslim. Oh iya. Ya oke bang. Gini. Ya. Saya teruskan dulu tadi Bang Zuma ya. Dikatakan Iya, silakan. Israel itu bangsa tegar tengkuk ya. Setuju. Memang di Alkitab dikatakan itu. Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Maksudnya bangsa yang bebal, bangsa yang kurang setia. Ya, bangsa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Emang benar, Israel itu seperti sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang mereka seperti itu, tidak menerima Yesus. Yesus dikatakan ya tukang sihir, orang gila. Dari dulu imam-imam Yahudi mengatakan seperti itu. Tapi saya nggak setuju kalau Bang Suma bilang Kristen itu dari ajaran orang Yahudi, imam-imam Yahudi. Berbeda. Orang Yahudi aja membenci Kristen. Iya. Sampai sekarang lihat kan di video-video itu diludahin lah apa. Jadi memang orang Yahudi sampai sekarang masih menantikan Mesias. Yesus itu bukan Mesias buat mereka. Nah, mereka berpegang teguh pada hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya itu yang terjadi sekarang. Dendam, bukan kasih. Ya, orang yang tidak bersalah dibunuh. Gitu. Ya, saya juga jelaskan bahwa Kristen sejati itu tidak merestui, tidak menyetujui apa yang dilakukan Israel sekarang kepada orang yang tidak berdosa, karena iman Kristen itu kasihilah musuhmu. Itu jelas dikatakan Yesus. Kasihilah musuhmu. Jadi kalau orang yang tidak berdosa aja dibunuh begitu, apalagi musuh. Itu sudah kekejian di mata Tuhan. Jadi saya nggak setuju itu kalau ada Kristen yang setuju dengan apa yang dilakukan Israel. Ya, itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Yesus, hukum kasih. Nah, jadi kembali lagi ke perjalanan umat Israel yang begitu tidak setia kepada Tuhan. Sudah hukum Taurat begitu keras, tapi mereka juga selalu menentang, ya kan? Jadi cerita-cerita yang dikatakan di situ, ya memang adanya bangsa Israel itu seperti itu, bangsa yang nggak setia. Ya, walaupun sudah dikasihkan tanah perjanjian, tetap juga masih menolak keselamatan itu yang dibawa oleh Yesus. Yesus kan tidak ada nama lain di bawah langitnya selain Dia. Nah, jadi intinya saya kurang setuju kalau Bang Suhail bilang Kristen itu dari ajaran orang Farisi. Ya. Yesus sendiri mengatakan orang Farisi itu ya orang munafik, itu mengajarkan hukum Taurat tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu munafik tuh, orang lebih berbahaya itu daripada orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Bahaya, lebih berbahaya orang tahu kebenaran tapi memutarbalikan kebenaran. Lebih baik orang yang jahat-jahat sekali akhirnya dia bertobat daripada orang yang tahu kebenaran tapi memutarbalikan kebenaran. Itulah orang munafik. Ya, seperti itu Bang. Jadi ya Kristen itu ya pengikut Yesus yang dikatakan Kristen. Yesus juga memang datang tidak membawa agama. Ya, dia hanya mengajarkan hukum kasih, membawa berita keselamatan dan kematiannya di kayu salib sebagai penebus. Itulah yang kita berbeda dengan saudara Muslim, karena bicara keyakinan itu kan jatuhnya subjektif. Ya.
keyakinanku, nggak bisa kita paksakan. Jadi kalau Bang Suma ngomong itu ya saya hargai seperti itu, tapi kita nggak bisa memaksakan kehendak. Kita kan diskusi, beda kalau debat ya kita sudah pasti saling menentang, saling ribut jadinya kan, saling menghujat. Ya saya diskusi ya diskusi sehat, nggak mau menghujat. Saya kalaupun saya kesal atau apa, saya nyerang pribadi, nggak mau nyerang agama. Karena nyerang agama kan dosanya ya kita membawa ini juga kita mewakili agama kita. Dan kalau nyerang agama kan saudara saya juga muslim, adik saya muslim loh, teman-teman saya muslim, dan saya ikut live di sini, teman-teman saya juga pasti lihat saya juga. Saya kan juga nggak enak sama mereka, menyerang menghujat agama mereka. Itu kan nggak baik secara hubungan relasi secara manusia, toleransi. Ya udah jangan sedih dong. Itu Bang. Ya, bukan sedih Kores, saya ini hanya meluruskan saja yang saya percaya, orang bukan menghujat. Itu Kores, tidak seperti Anda Kores tadi itu bikin gambar begitu, nah itu kan nggak baik. Bikin gambar, mana bisa gua gambar? Tidak, tadi Anda kan itu yang bikin ambil dari internet gambar-gambar begitu kan, itu kan nggak baik juga, bukan edukasi Bang. Itu ada yang jualan, gua mau belinya susah. Oke, nggak apa-apa, silakan. Silakan Gurunda. Iya, baik. Oke, gitu Bang, sementara. Jadi gini, Saudara John, Yesus ketika datang, Nabi Isa juga demikian. Mereka orang ini sebenarnya adalah satu. Jadi Nabi Isa, Yesus itu oknum yang sama. Datang kepada Bani Israel tok, tidak diutus kepada Romawi. Ingat Bung, jadi di antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen Indonesia, ada di tengahnya sebagai penghubung. Siapa itu? Romawi Yunani. Nah sekarang permasalahannya adalah Yesus yang berdakwah di tengah-tengah Bani Israel, di rumpun Yakub, itu berdakwah bukan kepada Romawi dan Yunani. Bahkan ada orang yang percaya kali sama dia, tapi karena dia bukan Yahudi, bukan Bani Israel, Yesus menyembuhkan anaknya, tetapi Yesus memberinya label, stempel di jidat sebagai guguk. Ini orang yang sesaman dengan Yesus, tapi bukan Yahudi, percaya kepada dia, disebutnya sebagai anjing. Ini dulu poinnya. Yesus ketika datang kepada Bani Israel dikelilingi oleh oleh aparatur dari kekaisaran kerajaan Romawi. Tetapi dakwah Yesus hanya berfokus kepada Bani Israel saja. Nah, sekarang antara Kristen Indonesia kan terputus. Kristen Indonesia